Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita jumpa dalam acara doa pagi GPDI Budi Mulia. Kemurahan Tuhan, kita masih jumpa lagi mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita semakin bertumbuh, makin mengenal Tuhan, kita diberkati dengan hadirat Tuhan. Roh Kudus kiranya memimpin acara doa pagi dari awal sampai selesainya. Kami serahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 2 Petrus yang pertama ayat 20 dan 21. 2 Petrus yang pertama ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sekali lagi, yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Puji Tuhan, saudara, saya catat nubuat artinya berbicara tentang sesuatu yang diilhamkan Allah, atau meramalkan sesuatu yang akan datang dengan dorongan dari Roh Kudus. Saudara, dalam Alkitab tidak satu pun nubuat yang dihasilkan oleh nalar atau gagasan penulisnya sendiri, melainkan datangnya dari Roh Kudus. Nubuat tentang sesuatu yang akan terjadi telah ada sejak purbakala. Misalnya dalam Kejadian pasal 49 ayat yang pertama, ketika Yakub mendekati ajalnya, ia mengumpulkan anak-anaknya dan bernubuat mengenai kehidupan dan masa depan mereka dalam maksud penebusan Allah. Semua berkat dan kutuk tergantung pada hubungan keturunan itu dengan Allah. Misalnya kita lihat apa yang Yakub katakan kepada Ruben anaknya yang sulung. Ayat yang kedua, berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Kemudian anak yang kedua sampai yang ke-12. Tapi ini saya tidak bacakan ayat karena terlalu panjang. Jadi setelah Yakub
berbicara tentang anaknya yang pertama, Ruben, bahwa dia akan mengalami hal-hal yang telah dibacakan tadi. Dan kalau saudara mau bacakan lebih lanjut, saudara dapat baca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama sampai selanjutnya, saudara. Kemudian Simeon, kemudian Yehuda, kemudian Zebulon, Isakar, Dan, Gad, Asher, Naftali, Yusuf, dan yang terakhir Benyamin, saudara. Tapi saya hanya baca tentang Ruben yang pertama dan yang terkecil Yusuf sebelum Benyamin, saudara. Dalam pasal 49 ayat 22 sampai 26, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saudara, Yakub sudah katakan Yusuf adalah yang teristimewa, mendapatkan berkat yang luar biasa dari yang maha kuasa. Berkat ayahnya itu melebihi berkat gunung-gunung, bukit-bukit, tapi semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Dan ini terbukti ketika Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Dia menjadi yang paling istimewa dari saudara-saudaranya. Saudara, dalam Alkitab, Kristus merupakan pokok utama dalam nubuat, saudara-saudara. Tadi kita lihat Yusuf dalam perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru kita lihat dalam Kisah pasal yang ketiga ayat 22 sampai 24. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Saudara, ini adalah nubuat tentang Yesus Kristus. Dalam ayat 24 katakan nubuat Musa dalam Ulangan 18 ayat 18 sampai 19 bahwa Tuhan Allah
akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku menubuatkan tentang Kristus Yesus. Apakah persamaan Musa dan Kristus? Saya tidak bacakan karena terlalu panjang, tetapi yang kita lihat apa yang dikatakan oleh Musa dan Yesus itu ada persamaannya. Musa diurapi oleh Roh Kudus, Roh Tuhan ada pada Yesus untuk menyampaikan kabar baik. Kalau Allah memakai Musa untuk meresmikan perjanjian lama, maka Yesus meresmikan perjanjian baru. Kalau Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ke Gunung Sinai dan menetapkan hubungan perjanjiannya dengan Allah, maka Kristus menebus umatnya dari dosa dan belenggu iblis dan menetapkan hubungan baru yang hidup dengan Allah, agar melaluinya umatnya dapat masuk ke hadirat Allah. Kalau Musa dalam peraturan perjanjian lama menunjukkan kepada persembahan seekor anak domba untuk penebusan, Kristus sendiri menjadi anak domba Allah untuk memberikan keselamatan pada semua orang yang percaya. Saudara, dalam Alkitab kita lihat nubuat tentang Kristus merupakan pokok utama dalam Alkitab. Dan semua nubuatan dalam Alkitab itu tertuju kepada Yesus. Dan saya catat ada 65 nubuatan yang digenapi. Dan semuanya ini berarti apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama tentang Yesus semuanya sudah digenapi. Mulai dari kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematian dan kebangkitannya, dan sebagai jabatan baru di sorga, jabatan imam. Apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru. Misalnya kelahiran Yesus dari seorang anak darah dicatat dalam perjanjian lama di Yesaya 7 ayat 14, digenapi dalam Injil Matius 1 ayat 18, Injil Lukas 2 ayat yang ke-7. Kelahiran Yesus dinubuatkan dalam perjanjian lama, dia akan lahir di Bethlehem Yehuda. Dicatat oleh Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama, dan digenapi dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan Injil Lukas pasal 2 ayat yang keempat sampai yang keenam. Saudara, saya tidak mencatat semuanya karena terlalu panjang. Tetapi apa yang kita baca tadi dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, nubuat tidak pernah dihasilkan oleh pikiran manusia, oleh nalar manusia, tapi semuanya itu dicatat oleh dorongan Roh Kudus. Puji Tuhan, biar kita makin mengerti bahwa nubuat-nubuat yang berdasarkan firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Nubuat yang dibuat oleh pikiran sendiri, pikiran manusia, itu tidak akan digenapi. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat umat Tuhan yang mengikuti acara doa pagi. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan tahu apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tahu keperluan anak-anak-Mu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, keuangan,
masalah rumah tangga, masalah kesehatan. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan kecukupan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah, Tuhan berikan kecukupan, berikan kepintaran. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan dan buka jalan, Tuhan Yesus. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dibesarkan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, buat pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami diberkati dengan firman-Mu pagi hari ini. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.